Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sudah makan? Makan dulu. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Asep Mubarak, para alim ulama, para ustaz, bapak-bapak tokoh masyarakat, bapak Kapolsek beserta jajaran. Tidak dapat disebutkan satu persatu, yang di atas pentas, yang di bawah, yang di atas pagar. Insya Allah semuanya langkah kakinya yang pertama menghapuskan dosa-dosanya. Langkah kakinya yang kedua mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu yang tidak bisa ditebus. Tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa ditebus dengan haji dan umrah. Berangkat ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku ya Allah. Diampunkan apa tidak? Kata yang kecil-kecil diampunkan, kata ibu-ibu insya Allah, bapak-bapak bingung. Dosa-dosa yang lain diampunkan, tapi yang satu ini tidak. Walaupun menangis di pintu Ka'bah, la kafarata laha illa dzalik. Yang bisa menebusnya hanya perbuatan itu sendiri. Itulah dia sholat, bukan somat. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sholat yang tinggal tidak lunas, guys. Maka tadi begitu saya lewat, saya lihat masjid penuh. Ketika saya sedang lewat tadi menuju masjid pesantren Al-Wasilah, di sebelah kanan saya lihat jamaah sedang sholat isya. Oh, jadi kalau gitu Ustadz tadi ke sana? Iya, pas kami sedang sholat. Betul, kalau gitu Ustadz gak sholat. Saya jamak qasar, jamak takdim, maghribnya 3, isyaknya 2 di hotel. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya ada dusta di antara kita. Anak-anak kecil pakai peci, pakai koko, datang pengajian, habis sholat isya. Inilah yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Nih, yang pakai baju koko jadi menteri agama. Yang pakai baju kaos menteri olahraga. Yang perempuan istri menteri. Mau apa enggak? Enggak katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, umur. Yang satu bilang 5 karena dia lihat ini, yang satu bilang 6 karena telunjuk dia kira megang mikrofon. 5 tambah 2 7. Suruh dia sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun sholat, berarti sebelum 7 tahun sudah hafal doa dan surat-surat pen. Tadi begitu saya keluar dari hotel, anak-anak kecil belum sekolah. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3, yang satu di pangku, masih kecil. Saya tanya, mau ikut Ustaz? Saya bingung mau dibawa kemana. Anak-anak,
Ayo ikut Ustaz baca ayatnya. Lalu saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya diam. Saya mau ngetes kira-kira anak ini hafalannya apa. Saya sudah menduga paling-paling qul huwallah. Ternyata apa yang mereka baca? Wasyamsi waduhaha. Dalam hati saya, untung saya hafal. Anak-anak kita di Sukabumi, anak kecil, mereka yang 7 orang ketemu saya tadi ingin berkata, hai Abdul Somad, kau datang dari Pulau Sumatera, kau datang dari Riau di sana, 1 jam 40 menit baru sampai ke Jakarta, setelah itu kau naik mobil kemari. Tapi perjalananmu belum ada apa-apanya. Kenapa? Kiai Asep supirnya sampai 3. Perjalananmu jauh Abdul Somad. Kami ingin menunjukkan anak-anak di Sukabumi baru tamat TK belum SD sudah hafal wasyamsi waduha. Itu yang TK, apalagi bapaknya. Betul. Maka dibiasakanlah anak ini sejak kecil menghafal surat-surat pendek. Saya yakin dan percaya kenapa anak TK bisa hafal wasyamsi waduha, karena ibunya sambil masak nasi goreng dapur pagi. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Awalnya cuma nyambung ujungnya aja. Awalnya cuma mendengar, lama-lama meniru. Maka akhirnya anak-anak kita hafal wasyamsi waduha. Karena anak-anak ini apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat, itulah yang akan dia ingat. Tapi di tempat lain, anak kecil jangankan wasyamsi waduha, qul huwallah pun tidak ingat. Kenapa? Karena emaknya sambil masak yang dia nyanyikan pulang-pulang berbadan 2. Apa itu pulang-pulang berbadan 2? Maaf, na'udzubillah. Tak sampai hati saya menjelaskannya di sini. Takut kita anak-anak kita seperti itu. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pulang berbadan 2. Na'udzubillah. Ini bisa anak-anak kecil datang mendengarkan ceramah. Kalau yang datang penyanyi dangdut, anak kecil datang maklum mungkin dia tonton di TV. Tapi anak-anak kecil bisa datang. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Kenal. Dari mana mereka tahu? Pasti karena bapak ibunya nonton www.youtube.com. Pasti karena bapak ibunya memperkenalkan ke anaknya. Nah, ini namanya Ustaz Abdul Somad. Akhirnya anak itu kenal, mereka pun datang, laki-laki, perempuan. Inilah harapan bangsa. Abdul Somad ibarat pohon, pokok kayu, daunnya sudah menguning, tak lama lagi akan layu dan mati. Betul? Betul kata dia. Banyak umur. Amin ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umur kami panjang, jadikan tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau besok pagi kami masih hidup, jadikan kehidupan kami itu sebagai tambahan amal soleh. Dan anehnya di Sukabumi banyak provokator. Hah? Provokator? Provokator. Tadi saya bertemu dengan provokator pakai seragam. Namanya Propas. Provokator amal soleh. Mereka memang provokator. Mereka menghasut. Mereka mengajak. Tapi untuk beramal amal soleh. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi pengajak beramal soleh. Bukan ngajak orang sakau, bukan ngajak orang pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran malam ini pulang dari pengajian ini putus semua. Yang berdoa yang udah nikah sama jomblo. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Nanti kita semua akan mati, akan masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, dimakan cacing
cacing tanah. Betul? Ada orang mati masuk akuarium. Yang masuk akuarium itu adalah buah. Karena akuarium diisi buah, akhirnya ikan masuk plastik. Kita semua akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Tapi Allah Maha Kuasa, kita akan bangkit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit di padang mahsyar. Dan yang pertama kali ditanya adalah, what is your name? Bukan kumaha atuh damang. Bukan itu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah salat. Salatuhu, salatnya. In salat, kalau salatnya baik, salatnya khusyuk, salatnya penuh, salahal amalu kulluh. Amal yang lain menjadi baik. Ada orang sopan, santun, baik, suka bertetangga, tidak menyakiti hati orang, tapi dia tidak sholat. Baik apa tidak baik? Setengah baik. Dia sudah agak-agak baik. Dia kelihatannya baik. Yang penting kan sopan, yang penting kan baik, yang penting kan suka nyumbang. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang. Jangan goyang tiangnya, nak. Nanti Ustaz jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya. Ustaz Abdul Somad sedang ceramah di warung warung Kiara. Masya Allah, seperti nama artis sinetron. Tausiah bersama Ustaz Abdul Somad, Jumat 24 September, Masjid An-Nur. Di kampung saya Masjid An-Nur juga. Sampai ke sini. Nur, cahaya. Kita bisa melihat karena cahaya. Tapi malam ini justru karena cahaya saya tak bisa melihat. Karena lampunya ke mata saya. Kenapa lampu ini dipasang sampai 4? Supaya kelihatan wajah Abdul Somad bercahaya. Ini jamaah pada heran semua. Kok ketika kita nonton di YouTube itu kok wajahnya hitam ya? Lampunya 5 watt. Tapi di warung Kiara lampunya Masya Allah, tabarakallah, terang terus terang. Suara jelas? Wajah jelas? Kenapa Ustaz pakai masker? Kita mesti pakai masker. Kalau tidak nanti COVID masuk. Kenapa maskernya di dagu? Kalau di mulut suara aku gak jelas. Seperti kumur-kumur. Tiang kalau sudah tumbang, hancur lebur. Di atas WC apa tempat wudhu? Ini bisa air ratusan liter di atas, bisa kokoh tegak berdiri karena tiang. Listrik kita bisa terang benderang karena ada tiang. Masjid kita bisa berdiri karena ada tiang besi cor kuat. Begitulah sholat kita. Dari tadi kok sepertinya ada yang megang kaki saya. Rupanya lampunya jerak sendiri. Siapa yang megang-megang kaki? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiang agama adalah sholat. Kalau sampai sholat tidak lagi ditegakkan, hancur negeri kita ini. Alhamdulillah masih ada pemimpin-pemimpin kita yang sholat. Bapak Kapolsek sholat, tentara sholat, semua yang ada di sana sholat. Tak usah senyum, tak kelihatan. Siapa yang tidak sholat? Suami yang tidak sholat, istri yang tidak sholat. Mohon maaf, jangan tersinggung. Janji? Istri yang punya suami tidak sholat, berarti selama ini dia satu tempat tidur dengan babi hutan. Kalau ada suami yang tersinggung, berarti dia, bukan saya yang ngomong. Mudah-mudahan selesai tausiah ini yang gak sholat jadi sholat. Istri-istri yang selama ini diperintahkan suaminya disuruh sholat,
Ustadz Somad, jangan nangis. Suami saya nggak sholat. Kenapa kau nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat. Terus saya pikir hidup ini akan berakhir dan saya akan mati, Pak Ustadz. Nanti kalau saya mati, saya bawa apa? Ada orang mati bawa mobil? Ada. Videonya dikirim ke saya, dia mati sama mobilnya, mobil kredit lagi. Ada orang mati bawa uang. Dulu saudara kita kalau meninggal dunia dibawakan uang. Sekarang pakai uang palsu karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu takut sama maling. Yang kekal abadi, yang akan dibawa mati menghadap Allah hanyalah amal, dan tiang daripada amal adalah sholat. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu, carilah menantu yang sholat. Dan orang yang sholat itu pasti soleh. Orang yang soleh itu suka Ustadz menjebak melulu. Bu, saya mau minang anak ibu. Jangan tanya kau sholat atau tidak. Gimana caranya? Kamu datang nanti ke rumah saya hari Jumat jam 12 siang. Kalau dia datang hari Jumat jam 12, diterima apa enggak? Jangan terima, karena dia enggak sholat Jumat. Tapi kalau Abdul Somad yang datang jam 12, diterima apa enggak? Diterima, dia musafir. Sholat zuhur. Saya mau nerima menantu saya itu calon dokter, Pak Ustadz. Ibu terima? Saya terima, Pak Ustadz. Gimana ibu tahu dia sholat? Saya tes, Pak Ustadz. Besok datang ke rumah saya jam 12 ya. Apa jawab dia, Bu? Kata dia, mohon maaf Bu, saya nggak bisa datang jam 12, meleset dikit jam 2 karena saya mau sholat Jumat. Langsung saya terima, Pak Ustadz. Tapi ini tidak bisa lagi dipakai karena soal sudah bocor. Mudah-mudahan calon mantu ibu orang yang sholat. Calon mantunya kaya, punya mobil 3, diterima apa enggak? Diterima. Orangnya ganteng, putih, rambutnya ikal pirang, diterima apa enggak? Diterima, tapi enggak sholat. Jangan terima dia. Kenapa? Kan yang kekal abadi. Sedang Allah aja dia bohongi. Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang membuat dia ada di dunia, dikhianatinya. Apalagi anakmu, Beb. Sedang Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Maka tiang pertama yang menjadi standar adalah sholat. Emangnya Ustadz ngomong begini kami ini nggak sholat? Karena mereka ini sholatlah maka datang pada malam hari ini. Betul? Kalau nggak sholat nggak mungkin dia datang, nggak mungkin dia kenal Ustadz Abdul Somad. Buktinya saya masuk ke pedalaman di kampung, saya angkat tangan, apa kabar Pak? Dia cuek aja, dia nggak kenal sama Ustadz Somad. Kenapa? Dia nggak sholat. Insya Allah semua yang hadir ini adalah orang-orang yang selamat dari neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakor karena tidak sholat. Ustadz Somad, saya ini sudah tidak sholat, Pak Ustadz. Umurmu berapa? 40 tahun, Pak Ustadz. Tobatnya kapan? Baru tadi pagi. Mudah-mudahan diampunkan Allah semua silap salah dosanya. Adapun sholat-sholat yang lalu diqadanya, sepakat 4 mazhab. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4 mengatakan sholat yang lalu mesti diqadha, mesti diganti. Makanya kalau kita mau selamatkan anak-anak muda kita, remaja kita, remaji kita, kita ingatkan dia sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Bapak saya nggak sholat. Oh, anak bapak kencing berlari, anak kencing maraton. Kenapa anak-anak ini bisa datang ke masjid? Karena bapaknya membawa dia ke masjid. Maghrib tadi ramai, ramai. Isya'nya ramai, ramai. Dari maghrib ke isya' ada ngaji baca Quran di masjid,
Saya kalau mau buat pengajian di masjid, saya buat setelah maghrib, kecuali malam ini karena kita kajian khusus. Tapi kalau kajian di masjid, Ustaz Somad bisa datang ke masjid kami, bisa insya Allah. Waktunya Pak Ustaz habis maghrib. Kenapa Ustaz buat pengajian habis maghrib? Supaya jamaah paling tidak sholat 2 kali, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dibuat pengajian setelah isya, Ustaznya datang, jamaahnya belum datang. Diumumkan di masjid, kepada semua jamaah harap datang ke masjid, Ustaz sudah nunggu setengah jam. Tapi kalau sholat maghrib, insya Allah orang datang semua. Hayya 'alas shalah. Datang semua sholat maghrib. Habis maghrib 45 menit pengajian. Habis sholat isya, Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp berikut ini. Karena jamaah ini dia ingin bertanya, dia tidak bisa tanya ke Ustaz Somad melalui YouTube, dia mau langsung bertanya. Maka kita fasilitasi di dalam masjid supaya tidak pembicaraan itu pindah ke warung kopi, perbicaraan yang di masjid. Buktinya kenapa hari ini kita tidak di dalam masjid? Kita tidak bisa masuk ke masjid. Kalau sampai orang sebanyak ini masuk ke masjid, ini meledak Masjid An-Nur. Maka dibuat di sini supaya lapang terang benderang. Tapi insya Allah rahmat masjid sampai kepada kita semua insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari panas terik matahari. Ini tenda punya masjid apa disewa? Disewa. Yang punya tenda kalau meninggal bawa tenda nggak? Penyewaan tenda, mati nggak bawa tenda. Tapi ada orang yang di padang mahsyar dapat tenda, yang lain kepanasan, tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher, tenggelam. Tapi ada orang yang di padang mahsyar tenang, adem, ayem, tentram. Kenapa? Karena dia dapat lindungan. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di, kok di mall? Ada orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi TNI, tapi hatinya di. Beda kalau orang dalam masjid hatinya di mall. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena badannya di masjid, hatinya. Hidup ini tergantung hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam dirimu, di dalam badanmu, di dalam tubuh ada segumpal. Idza salahat, kalau yang segumpal ini baik, maka dia menjadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Yang segumpal itu berada di dalam masjid. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Dari kecil sudah dibiasakan. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, Jumat ke masjid, duha ke masjid, tahajud ke masjid. Insya Allah inilah anak-anak kita yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar insya Allah. Bapak ibunya juga dapat, karena bapak ibunya memberikan fasilitas. Ada anak di kampung ini yang dipanggil oleh pengurus masjid pakai mikrofon, kepada Bapak Fulan jemput anaknya ke masjid karena hujan lebat. Anak-anak yang lain tidak ke masjid, satu anak ini dipaksa ke masjid, satu-satunya murid yang sampai ke masjid. Inilah yang sedang membawa saya hari ini tausiah ke kampung. Suka resmi. Oh, dia suka yang resmi-resmi. Yang nggak resmi dia nggak suka. Jadi saya ketemu dengan orang yang biasa ngurus band. Tahu band? Bukan mobil. Mengurus band. Pergi ke sana dengan artis, show ke sana, lupa dengan akhirat. Dia pikir akan hidup kekal abadi. Sampai akhirnya saya tanya, gimana ceritanya Bapak Towat ketika saya sedang berada di atas pentas Pak Ustadz? Setelah 6 bulan meninggalkan rumah, tur Sumatera, dari Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Jambi, turun ke Palembang. Akhirnya di tengah pentas itu saya mendengar suara azan maghrib.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang di mata saya saat ayah saya menenteng tangan saya, membawa saya ke masjid, meleleh air mata saya. Itulah sebab tobat saya, Pak Ustaz. Dia tobat bukan karena dengar ceramah. Saya waktu dia cerita itu, dalam hati saya, ini dia akan cerita, aku tobat karena dengar ceramah Ustaz Somad. Ternyata bukan. Dia bertobat karena ingat dulu bapaknya membawa dia ke masjid. Akhirnya dia lupa, akhirnya dia lalai, akhirnya dia sibuk, hanyut dengan dunia. Dia tahu kembali jalan pulang karena kenangan dengan orang tua yang luar biasa. Maka bawalah anak ke masjid. Kita tidak bisa suruh anak kita ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Itu udah azan, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Tidak bisa. Mereka bukan kambing yang kita pukul. Mereka adalah manusia. Mereka meniru, mereka mengikut. Dari mulai gaya bicara kita, sampai cara kita pakai kain, sampai cara kita pakai peci. Kalau miring peci bapaknya, anaknya lebih miring sampai ke telinga. Maka alhamdulillah, saya yakin dan percaya anak-anak yang hari ini, malam ini ke masjid sabar mendengarkan tausiah, ini karena bapak dan ibunya membiasakan diri ke masjid, insyaallah. Amin. Kami yang perempuan ini gimana kalau ke masjid, Pak Ustaz? Katanya nggak boleh ke masjid. Di zaman Nabi, kata Nabi, lebih baik di dalam tempat yang sempit, di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada tempat, lebih baik. Tapi ada pula hadis lain mengatakan, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Hadisnya sahih. Sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Artinya apa? Ada nggak perempuannya? Ada, maka diatur sopnya. Seandainya perempuan tidak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang. Perempuan ada masanya tidak boleh ke masjid ketika menimbulkan fitnah. Dialah perempuan yang paling cantik di kampung itu. Kalau dia minum kopi, kelihatan mengalir. Enggak boleh dia ke masjid kalau dia tidak menutup wajahnya, karena dikhawatirkan banyak laki-laki yang masuk paret, masuk ke sungai gara-gara melihat wajahnya. Tapi kalau aman di Palestina, perempuan kalau sampai ke masjid ditangkap oleh tentara Israel. Tapi di desa kita suka resmi, ibu-ibu datang ke masjid, ada tentara Israel yang mau nangkap. Aman, betul. Pesantren dekat, negerinya terang benderang, toko-toko buka, aman. Silakan ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit, nanti banyak orang yang bogi matanya keluar. Jangan ke masjid pakai parfum yang sampai dia pakai parfum, lewat di depan pintu pagar masjid, hilang bacaan imam di depan. Saking kan harum semerbaknya luar biasa. Sekedar untuk menghilangkan bau badan nggak apa-apa. Jangan gara-gara ceramah Abdul Somad dipotong, jangan pakai parfum. Wah, akhirnya dia lewat semuanya pingsan. Islam itu bukan mengajarkan kita yang bau-bau, yang busuk-busuk. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Artinya kita masuk ke masjid dalam keadaan bersih, kainnya sudah bersih, bajunya bersih. Baju Ustaz Somad kok bersih ya? Baru guys. Mereknya apa? Casio. Kasih orang. Sorbannya kok merah? Merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Itu jawaban formalnya, jawaban resminya. Yang enggak resminya, sorbannya dikasih orang juga. Masa dikasih request, minta, dikasih merah, minta hijau. Banyak kali kemauan kau, kata yang ngasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap kita bawa anak kita ke masjid? Bukti ceramah ini berhasil bukan karena orang ramai. Bukti ceramah ini berhasil bukan karena pentasnya yang besi, bukan karena lampunya yang terang. Tapi kita lihat besok sholat subuh. Kalau sholat subuh bertambah dari biasanya, berhasil.
Tapi kalau tak bertambah, tolong jangan kasih tahu. Aku merasa terhina dengan kegagalan ini. Insya Allah besok subuh bertambah agak 2-3 sop insya Allah. Yang mewakafkan tanah masjid ini entah siapa, saya tidak tahu. Tapi pahalanya mengalir ke makam mereka. Inilah amal jariah. Idza mata al-insan, kalau manusia mati, inqata'a, mati manusia, putus amalnya. Ibu yang rajin sholat duha, ayatnya wadduha, besok lagi wasyamsi wadduhaha, meninggal dunia. Apakah setelah mati masih bisa sholat duha? Putus. Seandainya sudah meninggal dia tetap sholat duha, lagi suaminya. Rumah itu dijual. Rumah dijual harga murah, ada hantunya. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Waladun salihun, anak yang soleh. Bangun mereka di tengah malam, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, menetes air matanya. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Ayah meninggal, emak meninggal. Tapi saya yakin dan percaya tausiah saya malam ini di Pulau Jawa, di Sukabumi, di Sukaresmi, suka-suka nih, mengalir pahalanya sampai ke makam mereka di Pulau Sumatera insya Allah. Apa yang Ustaz cari ceramah keliling ini? Tak ada, hanya membahagiakan orang tua. Bapak ibu akan dibahagiakan oleh anak-anak. Wa qul i'malu, beramallah. Memangnya kalau kita beramal, yang melihat amal kita siapa? 3. Fasayarallahu amalakum, yang melihat amalmu Allah. Siapa lagi? Wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wal mu'minun. Allah, Rasul, mukminun, orang siapa yang dimaksud orang beriman yang melihat amal kita? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yang melihat amal kita orang beriman adalah almarhum almarhumah. Ini sholat anakmu, ini anakmu jadi imam, ini anakmu tausiah, ini anakmu sedekah, ini anakmu datang pengajian. Kita di dalam liang lahat dikirimkan gambar berita tentang mereka. Tapi kalau kita sudah mati, dikirimkan berita anak kita, anakmu sedang sakau, anakmu yang kedua LGBT, anakmu yang keempat mabuk, anakmu yang kelima entah kenapa hilang dia dari peredaran. Insya Allah ketika kita mati, kita akan melihat dengan mata kepala kita amal anak-anak kita itu baik semuanya insya Allah. Berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sayang kepada Nabi Muhammad? Sayangkah kita kepada Nabi Muhammad? Buktinya mana? Orang yang hanya mengucapkan sayang cinta, tak ada bukti, berarti kalau tak gombal gembel. Mana buktinya kau sayang kepada Nabi Muhammad? Nih bukti sayang kepada Nabi Muhammad, warisannya dijaga. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kerajaan. Bapak ibu yang pergi umrah ke kota Madinah, ada melihat kursi Nabi Muhammad dari emas? Ada melihat istana Nabi Muhammad yang menjulang tinggi? Tidak ada. Raja Fahad ada istananya di Jabal Abi Qubais. Ada raja-raja Saudi Arabia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkannya mana? Nih warisannya masjid.
Sampai hari ini masjidnya masih tetap terjaga, karpetnya masih tetap terbentang, jendelanya hebat besar, tidak pakai jeruji besi, menunjukkan aman, tak ada maling. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu terkabul, terketuk pintu langit. Mereka meminta doa, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi Abdul Somad masuk surga karena doa orang beriman. Di dalam sholat itulah kita sedang mendoakan saudara kita. Mana ada saya doakan orang dalam sholat? Ada. Mana dia? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam dari Sukaresmi sampai ke Masjid Nabawi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad dapat salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, baru semua kita dapat salam, wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Syahadat kita diulang satu hari berapa kali? Tahiyatul masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Salat subuh, salat duha, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tahajud, salat witir. Syahadatnya diulang sampai pada akhirnya dia mati dalam mengucapkan la ilaha. Orang yang tidak sholat tidak akan mungkin dia husnul khatimah. Susah dia mengucapkan la ilaha illallah. Bolak-balik Ustadz Kiai Ajengan datang berbisik ke telinganya, la ilaha illallah. Yang menang Real Madrid apa Barcelona? La ilaha illallah. Gimana kelanjutan drama Korea? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau tonton? Apa yang sering kau lakukan? Itulah yang akan kau ucapkan nanti ketika mati. Doakan Abdul Somad saat mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini anak-anak kita. Kalian dulu waktu kecil diazankan, betul? Kok tahu? Mereka tahu karena dia melihat adiknya saat lahir diazankan oleh bapaknya. Kepala diletakkan di lengan sebelah kiri supaya telinga sebelah kanan. Kalau kepala di sebelah kiri berarti telinga sebelah kanan yang dekat dari mulut bapaknya. Bapaknya pun azan. Allahu Akbar, Allah. Nangis bapaknya. Mertuanya nanya, kamu kok nangis? Ini baru pertama kali azan, Pak. Saking groginya, habis hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Kata bapaknya, itu untuk azan subuh, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, dan ketika matinya juga dibisikkan la ilaha illallah. Setelah masuk ke liang lahat, ditanam, diratakan kuburnya, lalu kemudian mereka di atas berdoa, ya fulan ibni fulanah, kalau kau nanti didatangi oleh malaikat mungkar nakir bertanya, marabbuka, Allah, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qiblatuka, Al-Ka'bah, man imamuka, Al-Quran, man ikhwanuka, Al-Muslimun wal Mu'minun. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiblatmu? Ka'bah. Siapa imammu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Orang yang beriman. Oh, kalau gitu nggak perlu sholat, Pak Ustaz. Terus dihafal aja kunci jawabannya. Kau pikir ini SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan ucapannya sesuai dengan amalnya. Orang yang selamat dari azab kubur adalah orang yang sholat.
Dan orang yang sholat itu akan menjadi soleh. Makanya ibu bapak kalian ketika kalian dalam kandungan, yang mereka doakan adalah Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan semuanya soleh, amin. Ada satu ibu-ibu nggak mengucapkan amin. Ibu kok nggak mengucapkan amin? Doa saya sudah makbul Pak Ustaz. Kok ibu tahu? Nama suamiku soleh, tapi nggak pernah ke masjid. Pak Ustaz jangan ngomong gitu. Ada soleh di sini tersinggung. Berarti betul nggak ke masjid. Dipanggil satu hari 5 kali, nggak mau ke masjid. Diadakan sarapan pagi pakai kopi, nggak juga mau ke masjid. Sampai akhirnya dia tidak ke masjid, tapi dibawa ke masjid. Kenapa? Sholat jenazah. Selama ini sombong, angkuh, nggak mau di belakang imam, nggak mau jadi makmum. Imamnya baik, imamnya nggak marah. Selama ini kau nggak mau jadi makmum, nggak apa-apa. Sekarang kau letakkan di depan imam, jadi jenazah. Kalau dia laki-laki, di kepalanya. Ini kepalanya, di situ nanti kalian jadi imam. Kalau dia perempuan, di pinggangnya. Yang paling afdal kalau meninggal, yang jadi imam adalah anak-anaknya. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi imam. Kepada jamaah sekalian, yang paling afdal menjadi imam untuk almarhum inilah anaknya. Kepada anaknya dipersilakan untuk maju. Nggak ada yang maju. Kepada anaknya dipersilakan maju. Nggak ada yang maju. Kepada anaknya dipersilakan maju. Nggak ada yang maju. Nomor teleponnya ada pos di telepon. Ini bapakmu meninggal, biar aja, emang penting. Dilahirkan meregang nyawa, dihamilkan 9 bulan 10 hari. Di Sukaresmi hamil masih 9 bulan 10 hari. Itu yang resmi Pak Ustaz. Disusukan selama 2 tahun, mengalir darah ibu dalam badannya. Ibu tidak minta apa-apa, ibu tidak membelikan mobil yang mewah, ibu tidak mau dibelikan rumah yang besar. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Yang ibu inginkan hanya sholatkan jenazahku, nak. Pesankan itu ke mereka. Aku tidak ingin kau jadi orang kaya tapi sombong. Betul? Aku tidak mau kau menjadi pejabat tapi tidak kenal Allah. Betul? Nasihat Ustaz mungkin tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu, aku cuma minta satu, nak. Saat aku mati nanti kau yang mensolatkan jenazahku, kau yang menurunkan jenazahku ke liang lahat, kau yang meletakkan aku di dalam lubang tanah, bukakan kain penutup wajahku, tempelkan telinga, tempelkan hidungku ke tepi dinding liang lahat, ambil bongkahan-bongkahan tanah, bulat-bulatkan untuk menyangga pundakku. Setelah itu kau rapatkan, di atas kau doakan itu, kau bacakan talqinku, kau kirimkan aku Al-Fatihah untuk almarhum almarhumah ayah dan ibu. Al-Fatihah. Kau bawa anak istrimu berziarah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkannya satu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, fahuwa hasanun, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, bagus. Andai tidak sanggup, bacakan Yasin. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa baca Yasin, amin. Ini sekarang anak-anak petantang petenteng pulang dari kota ke kampung mau ziarah, pakai baju hitam, celana hitam, baju hitam, sendal hitam, man in black, mau ziarah kubur, petantang petenteng, handphone hitam, hitam semua, rupanya habis baterai. Sampai di pemakaman langsung buka, langsung cari Quran digital. Mana Quran digital kok hilang? Oh, dapat Quran digital, langsung cari surat yang ke-36, langsung dapat Yasin, langsung cari suara. Mohon maaf Pak, mohon maaf Ma, lagi sibuk nggak sempat baca Yasin, dengarkan aja sendiri. Hari ini kita boleh tertawa, tapi anak-anak ini kalau tidak kita ajarkan baca Quran, tidak kita bawa ke masjid, apa yang diucapkan Abdul Somad hari ini bisa terjadi kepada diri kita. Betul? Na'udzubillah. Kalau Ustaz Abdul Somad mati, anak-anakku dari Sukaresmi mau nggak bacakan Al-Fatihah untuk Ustaz Somad? Masya Allah. Jangan dulu Pak Ustaz, masih ada jadwal 2 hari lagi Pak Ustaz. Setelah itu terserah Pak Ustaz, lo mau mati-mati lah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap kita jaga sholat berjamaah? Assalamualaikum. Betul kiblat di sana? Masih yang lama? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sukaresmi ini di bukit, di gunung atau di laut? Dingin. Memang tiap hari dingin? Bukan karena lantainya basah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menghadap ke jamaah, lalu Nabi bertanya, asyahidun fulan, si fulan mana, kenapa tidak ke masjid? Asyahidun fulan, si fulan mana, kenapa tidak ke masjid? Asyahidun fulan, si fulan mana, kenapa tidak ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Mereka yang tidak ke masjid, ku bakar nanti rumahnya. Nabi tidak ada membakar. Nabi itu lembut, rahmatan lil. Nabi lembut, Nabi baik. Tapi dalam masalah sholat berjamaah, kalau sampai masjid kosong, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu kerasukan setan. RT-nya kerasukan setan, RW-nya kerasukan setan, kadusnya kerasukan setan, kadesnya kerasukan setan, gara-gara meninggalkan sholat berjamaah. Saya pernah ceramah ke masjid, saya lihat di masjid itu cuma terdiri dari 2 golongan, 7 ke bawah, 70 ke atas. Yang satu nggak bergerak-gerak, khusyuk. Yang satu bergerak nggak berhenti-berhenti. Lalu saya tanya, yang anak-anak mudanya kemana? Sudah diambil warnet. Yang perempuannya di mana? Dibawa pacarnya. Ibu-ibunya kemana? Diambil drama Korea. Bapak-bapaknya kemana? Nonton bola. Jadi di masjid itu tinggal 2 golongan yang sangat mengkhawatirkan. Kalau ada orang tua ke masjid, wajar. Tapi kalau ada anak muda ke masjid, dan ini kalau disurvei, saya lihat dari wajah-wajahnya, ini sebagian besar anak muda. Ini menunjukkan Sukaresmi ini akan aman dari pergaulan bebas. Amin. Aman dari narkoba, insya Allah. Amin. Ustadz, yang datang ini memang nggak pakai narkoba, yang make nggak datang. Jangan bangga dengan orang yang ramai majelis taklim. Jangan senang dulu dengan yang ramai di masjid. Kenapa? Karena yang belum terbuka hatinya masih banyak. Tapi kita tidak tunjuk orang neraka. Hei, penghuni neraka jahanam. Kita tarik mereka ke masjid. Kalau ada tetangga depan rumah nggak pernah ke masjid, nggak pernah yasinan, nggak pernah tahlilan, yang jahat itu bukan dia. Yang jahat adalah kita. Kenapa tidak mengajak dia ke jalan Allah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah. Caranya lembut. Kamu kok nggak pernah tahlilan? Kamu kok nggak pernah ke masjid? Ayo kita ke masjid. Aku nggak mau ke masjid. Nggak apa-apa. Nanti kalau kau mati, kubur jenazah sendiri ya. Namanya self service. Melayani diri sendiri. Mandi sendiri, kain kapan sendiri, kubur sendiri, jadi hantu sendiri.